Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu pengajian muslimah yang berbahagia, puji dan syukur kita tentu senantiasa kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Azza wa Jal merupakan zat yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, nikmat-nikmatnya kepada kita, dan juga seluruh anugerah dan juga tentunya adalah taufik. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu, kita masih melanjutkan terkait dengan materi kita, yaitu fikih usrah atau fikih keluarga, di mana kitab yang kita kaji merupakan kitab dari beliau Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan macam-macam dari jenis pernikahan, ya. Di antara nikah yang sudah kita bahas adalah nikahul mut'ah. Nah, apa ibu? Nikah mut'ah apa itu? Kemarin kita sudah bahas. Ya, kawin kontrak, nikah kontrak. Jadi pernikahannya itu ada sepasang laki-laki dan perempuan, ada juga nanti walinya dan juga mahar, tapi dengan batasan waktu tertentu. Ya, misalkan hanya waktu sebulan, bahkan lebih kecil, sepekan, ada yang 1 jam. Ya, itu termasuk nikah yang dilarang di dalam agama Islam. Ya, itu yang pertama yang kemarin kita bahas, yaitu nikah dengan waktu tertentu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naha an nikahil mut'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya di dalam praktik nikah mut'ah. Nah, ini hati-hati nggih, ibu-ibu kalau punya putra-putri yang sedang berkuliah nirawan. Ada nanti kelompok-kelompok yang dia di antara dakwahnya itu adalah kawin kontrak ini, nikah mut'ah. Maka harus tahu tentang perkara ini. Itu yang pertama yang kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua adalah nikah syigor. Nah, nikah syigor kemarin apa, Bu? Nah, nikah syigor itu ada berapa bentuk? 4 ya yang kita bahas. Yang pertama adalah apa? Bentuknya ketika seorang lelaki ingin menikahkan putri atau saudaranya dengan apa? Syarat yang mau dinikahkan itu juga menikahkan putri atau saudarinya dengannya tanpa mahar, tanpa disebutkan maharnya. Jadi misalkan saya punya putri, kemudian ada teman saya punya putri juga. Wahai kawanku, saya ingin menikahkan putriku denganmu, tapi kamu juga harus menikahkan putrimu dengan aku. Nah, tukeran tanpa dengan mahar disebutkan. Itu juga dilarang. Itu gambaran pertama dari nikah syigor. Yang kedua adalah dengan cara aku nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar
100 juta. Kamu juga nikahkan putrimu dengan aku dengan mahar 100 juta. Sama-sama 100 juta. Itu dilarang atau enggak kemarin? Kita bahas. Dilarang. Meskipun ada mahar, tapi kalau nilainya sama, tetap dilarang. Kemudian bentuk ketiga adalah ketika seorang lelaki menikahkan saudarinya atau anak perempuannya dengan orang lain, ya, dan orang lain itu juga dipersyaratkan menikahkan putri atau saudarinya dengan saya misalkan dengan mahar yang berbeda, misalkan 100 juta sama 50 juta, tapi tidak ridho yang mau dinikahi. Boleh enggak kemarin Bu? Enggak boleh juga, ya. Boleh nikah ya dengan semacam tukaran seperti itu dengan mahar yang berbeda, asalkan ridho, itu yang boleh. Jadi 3 bentuk tadi yang pertama tidak boleh di dalam agama Islam. Bisa dipahami ya Bu? Itu. Kemudian yang kita bahas juga kalau tidak salah terakhir ya, itu adalah nikah muhalil. Nah, apa itu nikah muhalil Bu? Jadi seorang lelaki menikahi perempuan agar perempuan itu bisa menikah lagi dengan suami yang pertama. Jadi kan ada nanti namanya dalam Islam itu tolaknya tolak bain, ya. Tolak yang dia kalau mau rujuk sama istrinya itu harus apa? Mantan istrinya ya. Mantan istrinya itu harus sudah menikah, sudah digauli, ya, berhubungan badan, kemudian ditalak sama suami yang keduanya itu. Baru mantan suaminya yang pertama boleh menikahi dia. Nah, kalau ada orang nih, misalkan bulan, Pak, saya sudah talak bain sama istri saya nggak bisa nih menikahi dia kecuali dia sudah nikah dengan orang lain, kemudian dia ditalak. Akhirnya kamu mau nggak saya bayar sekian, kamu tolong nikahi mantan istriku, ya, nanti kamu setelah berhubungan badan talak dia. Nah, ditalak. Nah, itu haram, nggak boleh, ya, nggak boleh dalam Islam. Jadi namanya nikah muhalil, ya, untuk menghalalkan bekas istrinya dinikahi kembali dengan menyuruh orang lain untuk menikahinya. Itu nggak boleh. Bisa dipahami ya Bu di sini? Itu kayaknya kalau tidak salah ini ya Bu, terakhir pembahasan kita. Atau bahkan misalkan nggak disuruh nih, sahabatnya kasihan nih, kayaknya ini sahabatku pengen rujuk sama istrinya, tapi dia nggak bisa kalau istrinya itu belum nikah lagi. Akhirnya sahabatnya itu nikahin, terus ditalak. Kalau si suami tahu, ya mantan suaminya tahu, nggak boleh juga. Tapi kalau nggak tahu baru, ya nggak tahu gimana lagi kan? Asalnya boleh, gitu ya. Asalnya boleh, oke ya untuk pernikahannya. Kalau nggak tahu, tapi kalau tahu tidak boleh, Bu. Seperti itu. Bisa dipahami Bu? Gambaran nikah muhalil ini bisa dipahami? Bisa, ya. Terus kita sekarang masuk pembahasan baru. Kalau tidak salah terakhir itu ya Bu kemarin. Sekarang termasuk nikah yang diharamkan di dalam Islam adalah nikahul muhrim bihajjin au umratin. Jadi menikahnya seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh ketika sudah memasuki ihram. Nah, kalau haji sama umroh kan nanti kita ada namanya ihram ya Bu. Ketika mau memasuki nusuk, kalau di lewat jalur Madinah kalau tidak salah nanti mikotnya itu di Bir Ali, ya, di situ. Nah, Bir Ali sudah niat untuk masuk haji jadi muhrim. Maka ketika dia sedang melaksanakan rangkaian umroh atau haji dilarang, ya, dilarang untuk apa? Menikah. Dan ketika dia menikah maka hukumnya adalah batil menurut pendapat mayoritas ulama, ya, tidak sah. Nah, ini makanya perlu hati-hati juga, ya. Tapi mungkin kalau orang Indonesia jarang dia melakukan itu. Biasanya walau kalau orang Indonesia sudah niat ke sana biasanya fokusnya ibadah pokoknya itu haji atau umrohnya, nggak mikirin tuh mau nikah, ya, di sana.
Ya mungkin ada sebagian, tapi biasanya mungkin sebelum jadi apa muhrim ya, sebelum jadi melakukan ibadah umroh atau hajinya, atau setelahnya, setelah selesai, mungkin seperti itu. Tapi kalau pas lagi rangkaian ibadahnya, saya kira jarang orang Indonesia. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yankihul muhrimu wala yunkihu wala yakhtub. Ya, jadi seorang yang muhrim yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh dilarang menikah atau apa? Dinikahi atau juga menghibah, melamar, ya tidak boleh. Jadi pahami ya Bu sampai sini? Nah, itu. Baik. Kalau ada kasus gimana Bu? Misalkan tidak tahu, kan kadang nikah kan tidak harus dihadirkan semuanya. Misalkan di sini bapaknya menikahkan dengan seorang lelaki. Ternyata yang dinikahkan itu calon istrinya itu sedang melakukan ritual haji atau umroh. Mungkin nggak Bu? Kadang-kadang mungkin. Gimana Bu? Kira-kira Bu? Hah? Nggak tahu nih. Tapi ya jarang ya, walinya masa nggak tahu ya gitu ya. Tapi mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Gimana kira-kira Bu? Hah? Ya. Gimana? Atau dia menduga ketika ritual itu sudah selesai ibadah hajinya, akhirnya sudah selesai. Sebenarnya belum, dia nggak tahu kalau belum selesai. Akhirnya dia menikah. Gimana Bu? Ya, nikahnya nikah syubhat namanya Bu. Ya, nikahnya namanya nikah apa? Syubhah. Nah, ya, jadi dikategorikan di sini tidak sahih. Tapi apabila mereka sudah melakukan hubungan badan, tetap anaknya tetap dinisbahkan kepada bapaknya itu. Tetap. Karena kan nggak tahu asalnya. Nah, baru kemudian tahu. Berarti nikahnya namanya nikah syubhah. Seandainya sudah berhubungan badan, kemudian hamil dan melahirkan, anaknya tetap dinisbahkan kepada bapaknya. Ya. Karena maaf Bu, jadi ketika seorang menikah, seorang hamil, kemudian dia hamilnya di luar nikah, ngapunten, itu sebenarnya tidak boleh dinisbahkan binnya itu kepada yang menghamili. Ya. Jadi serem ya Bu ya, efek dari zina itu ngeri sebenarnya. Makanya ini perlu berhati-hati ya di situ. Nah itu diantara jenis keempat. Kemudian kita masuk ke jenis yang kelima diantara nikah yang diharamkan yang batil, yaitu an-nikahu fil iddah. Jadi menikah pada saat iddah. Iddah apa Bu? Apa Bu iddah? Ya, iddah itu adalah waktu menunggu. Bisa terjadi ketika seorang perempuan itu, iddah kan hanya perempuan ya, ditinggal suaminya, meninggal. Terus ketika diceraikan oleh suaminya, kalau iddahnya seorang yang ditinggal suaminya meninggal berapa bulan Bu? 4 bulan 10 hari. Ya, jadi ketika menunggu itu 4 bulan 10 hari tidak boleh dia menikah. Kalau menikah, pernikahannya batil. Ya. Atau masa iddah ketika ditalak. Kalau ditalak berapa Bu? Berapa kali suci? 4 atau 3? 3 kali ya, 3 kali suci. Ya, menurut jumhur ulama 3 kali suci. Atau kalau menurut mazhab Hanafiyah itu 3 kali haid. Ya, salah satu guru ditafsirkan bisa 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi kalau kita di sini adalah 3 kali suci. Iddah dari orang yang ditalak oleh suaminya. Nah, dari masa 3 guru itu ya, 3 kali suci itu tidak boleh apa? Dia menikah. Karena masih dalam iddah. Nah, kalau dia sampai menikah di masa iddah, maka pernikahannya adalah batil, tidak sah. Ya. Tidak boleh diharamkan, ya.
Dalilnya apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugul kitabu ajalah." Jadi tidak boleh engkau ya kalian melakukan akad pernikahan sampai selesai masa iddah. Gitu ya. Jadi tunggu selesai. Lalu bagaimana Bu solusinya kalau ada lelaki naksir? Nah, nanti kalau enggak dia ada ya, kalau ada laki-laki gimana? Kalau nggak dijual dului nanti takut orang lain gitu ya. Nggak cepet-cepet. Kalau cepet-cepet masih belum boleh menikah, gimana nih? Solusinya apa? Ini pesannya dengan isyarat. Tapi nggak boleh akad ya, dengan isyarat. Ya, dengan apa? Dengan sindiran, betul. Jadi tapi nggak boleh akad ya, cuma sindiran aja. Bahwasanya dia nanti kalau kamu selesai idahnya, saya siap menikahi kamu, begitu ya. Nanti tapi jadi dengan sindiran boleh kalau dengan seperti itu. Ya, itu. Kemudian biar cepat saya ringkas Bu, ada penjelasan sedikit terkait bagaimana kalau misalkan terlanjur menikah, kan nggak tahu kadang masih idah terus menikah gimana? Saya nggak jelasin ya Bu ya. Apa perlu tahu Bu? Enggak lah ya. Kita lanjut saja nanti boleh di bab tanya jawab kita bab itu ya. Kita lanjut nikah yang keenam di antara pernikahan yang diharamkan adalah ini banyak terjadi di zaman ini ya karena melihat apa film atau sinetron ya. Dia adalah an-nikahu bila wali. Jadi nikah tanpa wali. Nggak boleh ya Bu. Jadi perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Ada nggak Bu? Terjadi nggak dalam masyarakat? Ada. Kadang-kadang maaf, orang-orang yang keluar negeri, Pak jauh, bapak ibunya, ya, kadang nggak ngabari, tiba-tiba pulang sudah menikah. Kadang-kadang bawa anak malah sudah. Ditanya sudah nikahi, menikahkan dirinya sendiri ya. Ini nggak boleh ya. Ini menurut mayoritas ulama bahwasanya nikah tanpa wali hukumnya adalah muharram, diharamkan. Ya'sam bihi fa'ilhu, maka ya pelakunya itu berdosa. Ya, batil dan tidak sah. Gitu ya Bu ya. Karena apa? Karena kan menikah ya, khitabnya itu dari sisi siapa? Laki-laki. Ya, bukan perempuan. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak boleh. Ya. Walaupun nanti ada sebagian ulama, tapi kita nggak anggap ya, maksudnya nggak memakai pendapat itu. Kalau dia sudah janda, ya janda, kemudian dia ingin menikahkan dirinya sendiri, menurut sebagian ulama itu ada yang membolehkan. Dikiaskan dengan jual beli Bu. Kiasnya jual beli. Jual beli kan perempuan boleh nggak sendiri akad jual beli? Boleh. Kan nikah mirip dengan jual beli. Nah, ulama tersebut mengkiaskan dengan analogi itu. Tapi menurut jumhur ulama tidak boleh, batil. Nah, kita memakai itu. Karena ada hadis-hadis yang menyebutkan memang terkait dengan hal tersebut. Ya, dilarang. Ya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali ada wali. Nah, ini Bu, saya ingin cerita juga. Jadi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 jenis pernikahan. Bukan zaman Nabi, zaman jahiliyah. Ya, jadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibu mesti ngeri-ngeri sedap dengarnya. Apa aja jenis nikahnya? Kata Aisyah Ummul Mukminin ya, ibunda kita itu menjelaskan pernikahan dalam masa jahiliyah itu ada 4. Yang pertama gambarannya adalah seperti nikahnya zaman ini orang pada umumnya, yaitu seorang lelaki melamar ya putrinya seseorang, kemudian disetujui, kemudian dia menikah memberikan mahar. Seperti itu. Pernikahan kedua adalah
suaminya, ini ngeri, suaminya nyuruh istrinya nyari lelaki yang punya kedudukan, punya jalur nasab yang bagus, juga kayak bangsawan. Suruh dia datang ke dia agar lelaki itu menggaulinya. Terus suaminya menunggu sampai istrinya itu hamil. Dia nggak bakal menggauli istrinya sampai dia hamil. Nah, kalau hamil berarti nanti dia dapat tuh apa poinnya, karena ingin mempunyai anak keturunan dari jalur yang mulia nasabnya menurut dia. Coba, serem nggak Bu? Suami nyuruh istrinya bergaul dengan orang lain karena gara-gara ingin keturunan yang bagus menurut dia. Tapi di sini tidak ada ya Bu ya, insya Allah ya. Alhamdulillah ya kita. Itu zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, perempuan menikah dengan 10 orang, 8 orang, ya, digauli. Ini maaf ya, Dek, vulgar karena babnya nikah, tapi nggak apa-apa pengetahuan ya. Dengan 10 orang, nanti kalau hamil dikumpulkan yang 10 orang dengan dia menggauli, ditunjuk salah seorang dan nggak boleh menolak. Ini saya sudah hamil, kamu ayahnya. Nunjuk salah satu 10 orang itu yang menggauli dia. Itu jenis ketiga, namanya ar-rohat. Jenis keempat yaitu ar-royah namanya, atau al-bagoya. Jadi perempuan itu di depan rumahnya dikasih bendera. Nah, itu ciri. Kalau ada bendera berarti siapapun yang lewat dan ingin berhubungan badan boleh masuk. Nah, setelah itu, setelah dia hamil, dia nunjuk siapa saja yang datang untuk berkumpul, kemudian dicari orang yang pintar mencari ciri-ciri yang mirip dengan anaknya. Setelah itu dia ditunjuk, ini anakmu. Nah, dia harus rela nanti dinasabkan ke dia. Ngeri nggak Bu? Ngeri ya, zaman jahiliyah ada 4 jenis pernikahan, tapi yang dibolehkan yang hanya yang pertama tadi, yang seperti kita. Jadi seorang datang kepada wali, kemudian melamar, kemudian memberikan mahar, kemudian dinikahkan. Seperti itu ya. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari pernikahan yang suci. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ya menunjuk seorang Rasul dari pernikahan yang ketiga jenis tadi, nggak mungkin. Itu kan subhat semua. Siapa ini bapaknya? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dari pernikahan yang sesuai syariat, ya, yang dinikahkan oleh wali, kemudian memberikan juga mahar. Nah, alhamdulillah di negeri kita, insya Allah masih aman ya Bu ya. Nah, itu Bu. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, atau sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ya, dalilnya haramnya menikah tanpa wali adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Ada juga dalil lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idni mawaliyaha atau mawaliha fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Ya. Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Diulangi 3 kali sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau punya perempuan, putri, saudara perempuan yang masih belum menikah, nasihati. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar, ya. Nasihati jangan sampai dia menikah tanpa izin walinya. Kadang-kadang kan ngapunten terlanjur cintrong ya Bu. Ya. Kalau ndak sama dia ndak mau. Qadarullah bapaknya nggak ngizinin. Akhirnya nekat kabur menikah tanpa wali. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di situ. Baik, kemudian pernikahan ketujuh di antara pernikahan yang diharamkan dan batil yaitu nikahul kafirah, ya, ghairul kitabiyah, menikahi orang-orang kafir selain ahlul kitab.
nggak boleh. Ya, ahlul kitab siapa Bu? Orang Yahudi dan Nasoro, ya, dan Nasrani. Ahlul kitab. Nah, kalau itu masih diperbolehkan, laki-laki tapi ya, kalau perempuan nggak boleh. Laki-laki Muslim menikahi perempuan kafir, musyrik, penyembah berhala, ya, selain ahlul kitab, maka nikahnya batil. Apunten ya, misalkan dia menikahi perempuan selain yang beragama Yahudi maupun Nasrani, maka tidak boleh. Agama yang di Indonesia berapa yang dilegalkan Bu? 5. Berarti selain yang 2 tadi tidak boleh ya laki-laki menikahi. Walaupun akhirnya muncul pendapat ya, sebagaimana kalau tidak salah juga dari Lajnah Tarjih Muhammadiyah ya, saya juga sempat membaca fatwanya itu, mereka juga bahkan tidak membolehkan dengan ahlul kitab, istilahnya orang Yahudi dan Nasrani zaman sekarang. Tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena mereka itu sudah menganggap Isa itu anaknya Allah. Sudah menganggap Uzair itu anak Allah. Jadi tidak boleh. Berarti sudah kaitannya sudah nggak murni ininya. Apa ahlul kitabnya nggak murni gitu. Istilahnya mudahnya seperti itu. Mereka nggak membolehkan menurut fatwanya. Jadi akhirnya apa? Ini semuanya tidak diperbolehkan, dari mulai yang bukan ahlul kitab dan ahlul kitab itu sendiri di zaman sekarang ya, seperti itu. Itu ya. Kemudian yang ke-8, atau kita bahas dulu nih cabangnya. Misalkan nih perempuan itu tadinya Islam Bu, kemudian dia murtad. Ya, murtad, boleh nggak menikahi? Tidak boleh ya, tidak boleh. Muncul cabang lagi. Terus bagaimana kalau seorang perempuan itu tidak menegakkan sholat? Banyak ya Bu, labelnya Islam, tapi tidak menegakkan sholat karena malas. Nah, gimana Bu? Karena malas. Ya, ini ada hukumnya dulu ya. Apakah dia keluar Islam atau enggak? Kan begitu. Bagaimana hukum menikahi perempuan yang dia tidak sholat ya, yang dikarenakan sifat malas. Kalau menolak kewajibannya sudah kafir, jelas kan Bu? Ya, kalau sudah hujannya sampai kepada dia kafir perempuan itu. Tapi sekarang kan urusannya kalau perempuan itu enggak sholat tapi malas, karena malas. Gimana? Nah, ini kembali dulu, apakah dia masih muslim atau enggak? Nah, para ulama ini berbeda pendapat, ya. Bahwasanya sebagian berpendapat dia juga sudah keluar dari agama Islam, dihukumi kafir, meskipun ninggalin sholatnya karena malas. Ya, kemudian yang kedua, pendapat kedua adalah dia tidak kafir tapi dalam khatarin azim, jadi dalam bahaya yang sangat besar. Artinya mengerikan ya ini. Nah, ini bagaimana hukum menikahi perempuan tersebut? Nah, di sini ya, Syekh berpendapat haramnya. Ya, haramnya menikahi seorang perempuan yang dia tidak mau menegakkan sholat karena malas. Nah, ini hati-hati, ini yang punya putra atau cucu laki-laki. Dilihat calon mantunya ini kayak apa ini. Sholat enggak? Nah, kalau enggak, serem ya Bu ya. Dari asal pernikahannya, kalau sudah para ulama juga udah berfatwa ya tentang haramnya, nanti kadang-kadang keluarganya bisa jadi nggak harmonis karena dibangun dengan sesuatu yang tidak bagus asalnya, gitu. Jadi pokoknya untuk nyarikan mantu itu ya, karena sini saya kira sudah banyak yang putra putrinya sudah besar ya. Sudah Bu? Apa udah punya cucu malah ini? Udah punya cucu sebagian ya, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa Bu ya, belajar lagi nanti untuk cucunya. Ya, seperti itu. Nah itu Bu, jadi perlu diperhatikan itu. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 adalah bagaimana hukum seorang muslim
kafir laki-laki menikahi muslimah. Boleh nggak? Nggak boleh. Tadi saja yang laki-lakinya muslim masih ada hilaf ya, apalagi yang jelas-jelas dari sisi perempuannya yang muslimah, laki-lakinya kafir. Maka ini jelas tidak boleh. Tapi banyak terjadi nih Bu di Indonesia. Bahkan kadang sampai nikahnya di luar negeri ya, karena di Indonesia mungkin tidak diizinkan yang seperti itu. Masya Allah. Jadi di Indonesia masih luar biasa ya, memegang teguh ya. Terus kemudian yang berikutnya yang ke-9, karena banyak saya agak percepat masalah-masalah cabang yang tidak terlalu urgent, saya skip. Kemudian yang ke-9 adalah nikahu biniyati tolak. Jadi menikahi perempuan dengan tujuan mentalaknya. Nah, ini juga ya. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini menurut jumhur ulama ya, nikahnya boleh.